Kita masih akan tetap membahas mengenai kredit online atau pinjaman online ya. Sering disebutnya pinjol. Dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Kita akan membahas resiko apa saja ketika Anda tidak membayar kredit Anda, tidak membayar pinjaman Anda di aplikasi pinjaman online. Ini pasti yang akan terjadi seperti ini. Jadi ini sudah saya rangkum 5 hal jika Anda tidak membayar pinjaman Anda di aplikasi pinjaman online, tidak membayar kredit Anda di aplikasi pinjaman online. Sekarang ada aplikasi pinjaman online sudah semakin banyak, sudah sampai kalau yang dihitung dengan ilegal ya sudah sampai ratusan. Kali yang ilegal dan ilegal juga, kalau yang sudah diakui oleh OJK itu ya sekitar 144 data terakhir tahun 2020, dan sekarang udah 2021, mungkin bisa tambah juga dan bisa kurang ya. Dan oleh karena itu ini 5 hal jika Anda tidak melakukan pembayaran kredit di pinjaman online. Yang pertama pasti ketika Anda melakukan kredit di pinjaman online, itu kan yang menjadi anggunan itu kan adalah data pribadi Anda. Tidak hanya data pribadi Anda, nomor pribadi, teman-teman pribadi, semuanya, sama kontak galeri kan juga itu yang menjadi sebuah jaminan. Oke, jadi ketika Anda tidak membayar, otomatis data Anda akan disebar. Bagaimana cara menyebarnya? Itu nanti pasti biasanya digunakan untuk mengancam ya. Nanti datanya akan disebar. Setelah itu akan diancamnya dengan menghubungi semua nomor yang ada di kontak handphone Anda, karena pada saat Anda pertama kali melakukan perjanjian ya di pinjaman online itu Anda menyetujui ketika aplikasi tersebut meminta semua isi kontak, setelah itu semua isi galeri. Oke, itu bahayanya di situ. Jadi kemungkinan data Anda tersebar itu pasti. Oke. Itu yang pertama, data tersebar. Dan yang kedua, itu hutang semakin menumpuk. Kenapa kok hutang semakin menumpuk? Karena ketika Anda melakukan pinjaman online, kredit di pinjaman online, dan tidak melakukan perhitungan yang matang, dan tidak memahami bunganya berapa, jangka waktunya berapa, denda keterlambatan berapa, tenornya berapa, dan lain sebagainya, itu pasti Anda akan mampus di situ. Oke, sudah banyak sekali korbannya. Oke, jadi kalau memang Anda pengen melakukan pinjaman online, itu analisis dulu pinjaman online yang legal diakui OJK. Setelah itu tenornya jelas, bunganya sudah jelas, setelah itu denda keterlambatan jelas, setelah itu pemilik aplikasi juga memiliki kebijakan yang jelas juga. Misalnya ketika ada terlambatan itu misalnya bisa mengajukan restrukturisasi kalau di bank, seperti itu loh contohnya. Oke, itu yang kedua, yaitu ada kemungkinan hutang semakin membengkak. Dan yang ketiga yaitu bunga pinjaman yang tinggi. Oke, kenapa kok seperti itu? Untuk dibandingkan dengan perbankan ya, pinjaman online itu bunganya pasti di atas perbankan ya, dari semuanya juga. Setelah itu ketika keterlambatan pembayaran, itu dendanya itu juga nggak main-main, banyak sekali. Ketika Anda terlambat misalnya 1 bulan 2 bulan, ketika Anda tidak membayar, itu hitungannya bahkan bisa sampai 2 kali pokok pinjaman Anda. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, pelajari dulu dengan baik, pilih pinjam. Kalau misalnya terpaksa mau melakukan pinjaman di kredit online, itu lebih baik pilih yang legal. Setelah itu pelajari dengan baik, perjanjiannya itu jangan asal nyentang aja ya, jangan asal nyentang upload KTP uang masuk, seperti itu jangan, itu nanti bahaya. Oke, nanti ketika ada kesalahan ya kembali lagi ke Anda. Ketika data Anda tersebar ya yang rugi Anda sendiri. Oleh karena itu tetap hati-hati. Dan yang keempat, karena ketika Anda melakukan pinjaman online di aplikasi yang sudah diakui oleh otoritas jasa keuangan, itu juga bisa terkait dengan BI checking. Ketika Anda
telat membayar, ketika Anda tidak mampu membayar, ketika Anda ada itikat buruk untuk tidak membayar, itu nama Anda juga akan di blacklist. Di blacklistnya tidak hanya di pinjaman online, oke, namun juga akan di perbankan juga. Jadi ketika seorang debitur itu memiliki rekam jejak yang buruk pada saat kredit, itu kemungkinan besar ketika nanti kalian membutuhkan kredit lagi, ketika Anda mengajukan pinjaman ke bank, itu juga akan sulit lagi, karena ini pasti setiap perbankan dan aplikasi lembaga keuangan memiliki yang namanya BI checking ini untuk mengetahui atas nama ini gimana tertib membayar, ada itikat baik membayar atau tidak selama melakukan kredit tuh. Dan yang terakhir yaitu resikonya ketika Anda tidak membayar, ya didatangi debt collector, setelah itu diancam-ancam. Yang pertama ya pengancaman dulu lah, pengancaman akan disebarkan datanya. Setelah itu ketika itu tidak bisa, pasti Anda akan didatangi debt collector. Walaupun menurut saya tidak membayar pinjaman online itu tidak bisa dipidana, kalau hanya satu ya tidak bisa dipidana, namun ketika Anda didatangi debt collector dan every day Anda diteror, ditelepon, semua keluarga, saudara, sanak, teman ditelepon untuk diberitahukan hutang Anda berapa, setelah itu disuruh bayar, itu saya pikir itu udah nggak make sense lagi, udah nggak seimbang lagi. Harga diri Anda lebih mahal daripada hutang yang Anda pinjamkan ke kredit tersebut. Oke, itu jadi tadi 5 hal ketika Anda tidak melakukan pembayaran di pinjaman online. Jadi ini masih terkait dengan video sebelumnya, dan hati-hati karena sekarang banyak sekali ya aplikasi-aplikasi pinjaman online yang ilegal dan non ilegal. Ya, lebih baik yang legal ya, yang sudah ada logo OJK-nya, yang diawasi OJK, karena di situ ketika diawasi OJK itu pasti bunganya juga masuk akal dan pasti ada penanganan khusus. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah.